berhalangan karena satu dan lain hal, maka Anda bisa mengejar ketertinggalan dengan menonton rekaman yang ada. Dan kita tadi baru saja masuk ke dalam silabus kita, pembahasan silabus kita. Ini adalah kelas TH 103 atau 702 bagi yang mengambil kelas graduate, kodenya 702. Bagi yang mengambil kelas undergraduate, kodenya 7103. Ya. Dan kita sudah membahas sedikit mengenai deskripsi mata kuliah. Jadi kita bilang bahwa ini adalah pengajaran Alkitab tentang Alkitab. Tentang Alkitab. Dan ini menjadi suatu doktrin yang sangat-sangat penting karena jadi fondasi atau dasar. Ya, fondasi atau dasar. Nanti kita akan lihat. Topik-topik yang akan kita bahas antara lain pengilhaman. Asal-usul dulu ya. Dari mana sih Alkitab datangnya? Ya. Dan ketika kita bicara mengenai asal-usul Alkitab, maka kita akan melihat juga pengilhaman. Ya, pengilhaman. Kemudian pemeliharaan Tuhan terhadap kitab suci. Kemudian kanonisitas. Ya, kanonisitas. Nah, kenapa? Siapa yang masuk? Ini kitab-kitab mana yang masuk? Teks bahasa asli dan juga serangan-serangan terhadap Alkitab. Ini adalah beberapa poin-poin besar yang akan kita lihat. Tentu masih ada banyak poin-poin lainnya. Oke, dan yang mengikuti kelas ini sebagian hanya pendengar saja, ya, sebagian untuk mengambil kredit atau SKS untuk menyelesaikan program tertentu di Grave International Theological Seminary. Dan kalau Anda sedang mengambil program, Anda ingin dapat SKS, maka Anda perlu melakukan tugas-tugas ya. Jadi silabus ini menjabarkan apa tugas-tugas yang perlu Anda persiapkan selama semester ini. Nanti akan ada tugas baca. Baik, jadi dalam tugas baca ini ada doktrin Alkitab-Alkitabiah. Ini buku rekomendasi. Ini tulis oleh Dr. Suento Liao, Gembala Sidang dari GBI Agrave, dan juga Rektor Gits. Jadi ini rektor kita sendiri menulis buku doktrin Alkitab-Alkitabiah. Dan kalau Anda belum pernah membaca buku ini, maka inilah buku yang perlu Anda baca sebagai tugas baca. Oke ya. Dan Anda boleh membaca buku yang lain kalau misalnya Anda sudah pernah membaca doktrin Alkitab-Alkitabiah. Artinya, kalau Anda sudah pernah baca itu, maka Anda boleh membaca yang lain sebagai tugas baca Anda. Tapi kalau Anda belum pernah membaca atau belum selesai membaca buku doktrin Alkitab-Alkitabiah, maka pakailah itu sebagai buku tugas baca Anda. Plus buku yang saya sendiri tulis juga, Ketiadasalahan Alkitab, ya, karena kalau Anda mahasiswa level S1 tuntut membaca 300 halaman. Jadi doktrin Alkitab-Alkitabiah mungkin tidak cukup ya. Coba saya cek dulu berapa halaman itu. Berapa halaman? Di mana bukunya ya? Kayaknya ada di sini kemarin. Oh ya, ini ada ya. Jadi ini dia buku doktrin Alkitab-Alkitabiah. Ini sebenarnya sudah habis ya cetakannya. Jadi kalau Anda tidak punya, Anda tetap bisa mengorder dari Gits, dari TU Gits. Tapi nanti yang dikasih adalah bentuk fotokopian gitu. Karena ini sudah habis cetak dan sedang dalam proses revisi sebenarnya untuk cetak ulang begitu. Jadi tapi Anda tetap bisa mendapatkannya dari Tata Usaha Gits. Anda kontak atau toko buku Gits ya. Dan kalau saya buka di sini dia ada 214 halaman. Anda bisa juga mensuplemenkannya dengan buku Ketiadasalahan Alkitab. Coba saya ambil sebentar juga.
Oke, ini bukunya. Buku yang saya tulis. Ini juga sebenarnya sedang dalam rencananya sih mau saya revisi juga. Ada banyak hal yang mau saya tambahkan di dalamnya. Jadi juga sedang menunggu proses percetakan yang baru. Tapi juga Anda bisa, kalau Anda ingin membacanya dari TU, itu akan bentuk ini fotokopi tapi bagus ya. Jadi fotokopi yang seperti buku gitu. Jadi oke, itu untuk buku-buku yang gampang untuk Anda baca. Kemudian ada juga buku lain dalam bahasa Inggris yang saya rekomendasikan, misalnya The Lord God Hath Spoken. Ini ditulis oleh Dr. Thomas Strauss. Thomas Strauss adalah dosen saya juga, pernah menjadi dosen saya waktu saya mengambil program doktor. Buku yang bagus. Kemudian ada juga ini The Doctrine of Scripture, ya, The Doctrine of Scripture. Ini oleh Francis Turretin. Francis Turretin ini dia adalah seorang tokoh reformasi. Jadi hidupnya udah lama ya. 1600-an kalau saya tidak salah. Tahun 1600-an. Dan dia ada menulis ya sedikit saja, tidak terlalu panjang, kalau nggak salah 90-an atau 100 halaman, tapi bisa untuk membantu Francis Turretin. Dan yang menarik adalah bahwa karena dia tulisnya tahun 1600-an, maka ini sudah bebas ya, artinya tidak diperjualbelikan lagi. Ada PDF-nya gratis, Anda bisa mendapatkannya. Saya sudah taruh saya sudah taruh di bagian resource. Jadi kalian perlu tahu bagian resource, nanti akan saya tunjukkan deh. Sebentar ya. Oke, ini saya tunjukkan dulu. Oke. Ya, dan sambil menunggu saya akan tunjukkan, tapi ada beberapa lain lagi. Norman Geisler ada menulis Defending Inerrancy. Defending Inerrancy ya. Ini juga bagus. Coba saya kasih lihat. Ini contohnya di Amazon. Kalau Anda pengen beli, harganya di Amazon adalah $22. $22 ya. Tapi lebih parah adalah shippingnya. Kalau saya beli apa-apa dari Amazon, beli buku, saya lihat lebih mahal shippingnya. Gitu. Perhatikan, shippingnya ke Indonesia adalah $26. Tapi ada situs yang lebih murah. Kalau saya dapatkan situs yang lebih murah kalau Anda ingin beli buku, yaitu Book Depository. Book Depository ini lebih murah karena dia harganya sudah termasuk ongkos kirim. Coba saya ini ya, baik. Jadi harganya adalah 328.519 dari Book Depository. Ini lebih murah ya daripada dari Amazon. Amazon 22 plus shipping 26, berarti sudah $48. $48 dikali berapa itu? 1.400. Wow. Sorry, bukan 1.400. Dikali 14.000. Itu sudah 600-an ribu ke atas, mungkin 700-an ribu. Ya. Ya, sedangkan ini 300.000. Baik. Oke. Saya ada mau menunjukkan sesuatu. Sebentar.
sini. Saya tunjukkan sedikit gambar. Ada pertanyaan dari Firmina, buku bahasa Inggrisnya ada bahasa Indonesianya kah? Setahu saya belum ada. Oke, kemudian dari bukunya Michael Kruger. Tadi apa itu? Bukunya Michael Kruger adalah Canon Revisited. Ya, ini juga bagus. Oke. Ini dia ya. Canon Revisited. Rupanya di book depository tidak ada ya, tidak tersedia. Tidak tersedia, mungkin adanya di sini di Amazon. Tentu kalau Anda punya Kindle atau lain sebagainya, itu akan ini ya, jauh lebih gampang. $30 di sini, mahal juga. Belum shippingnya di sini. Oke, ya itu sedikit di sini buku-buku yang bisa dibaca. Selain itu, ya kalau Anda tertarik dengan buku apa lagi yang bisa dibaca, Anda bisa membacanya dalam berbagai, selain yang saya tulis di sini, berbagai sistematika teologi. Jadi sistematika teologi kan pasti ada di dalamnya bibliologi juga. Contohnya ini satu, ini sistematika teologi dari Geisler, beda dengan yang tadi ya, Defending Inerrancy oleh Geisler. Ini sistematika teologi Geisler, lumayan tebal bukunya. Ini lumayan bagus. Ya. Geisler adalah seorang apologet, jadi dia banyak membela kekristenan, membela Alkitab. Jadi bibliologi dia juga banyak ini ya, banyak berkaitan dengan pembelaan Alkitab terhadap serangan-serangan gitu. Jadi macam-macam. Salah satu sistematika teologi yang cukup populer di Indonesia karena sudah diterjemahkan adalah yang ditulis oleh Charles Ryrie. Charles Ryrie, jadi dia ada ini ya. Nah ini di bahasa Indonesia ada, sudah diterjemahkan. Charles Ryrie punya, namanya Teologi Dasar. Ya. Teologi Dasar, jadi itu Ryrie punya, itu sudah diterjemahkan. Itu salah satu bisa dibaca. Ya, dan kalau Anda di mahasiswa di GITS, di Grafe, tentu di dalam perpustakaan GITS ada banyak sekali buku sistematika teologi yang bisa Anda lihat di perpustakaan di situ. Baik itu Thiessen, Ryrie, ya, Grudem mungkin, walaupun Grudem ya itu nanti ada sedikit masalah juga. Tapi ya ini contohnya juga. Ini Raymond dan lain sebagainya, buku-buku yang bisa dibaca. Oke, baik, lanjut lagi. Oke, ada pertanyaan mengenai buku? Oh ya, tadi saya ingin tunjukkan sesuatu. Itu coba kita lihat sini ya. Oke, Tantio bertanya, mata kuliah ini beda dengan bibliologi tekstual? Ya, berbeda. Berbeda. Jadi Tantio sudah ikut belum bibliologi tekstual? Kayaknya belum deh waktu itu. Ya, jadi Tantio sudah ikut ya bibliologi tekstual. Kapan itu ya?
2 semester lalu ya. Ya, jadi ini beda ya. Bibliologi tekstual kan fokus ke teks, manuskrip ya, dan berhubungan dengan teks-teks asli dan lain sebagainya. Ya, nah, ini kita lebih makro ya, lebih berhubungan um, dengan ini ya, berhubungan dengan hal-hal lain mengenai Alkitab. Nanti kita akan lihat di situ. Oke, dan saya ingin kasih tunjuk ini. Kita lihat, jadi kalau kalian masuk ke sistem akun kalian, kalian akan melihat ini, barang ini. Tadi kalian masuk di sini kan, bibliologi 1, ya, pelajaran 1 bibliologi. Ya, nanti kalian bisa lihat yang absen sini juga, boleh diklik. Ya, terutama yang absen sini, saya mulai tambahkan untuk yang mau ambil SKS. Ya, kalau Anda hanya sebagai audit, Anda tidak perlu pusing masalah absensi ini. Oke. Jadi ini absensi diri. Nanti kita akan lihat. Dan oke. Sebentar. Oke. Dan yang saya ingin tekankan adalah ini di sini. Saya ada memberikan ini ya. Ini yang tadi salah satu bahan yang bisa dibaca, ini tulisan Turetin tentang Alkitab. Jadi tidak perlu dibeli lagi di sini. Ya. Kemudian Anda bisa mendownload silabus, ya, Anda mendownload diktat. Diktat ini nanti kita akan lihat masih dalam proses. Ya. Kemudian saya juga ada tambahkan pedoman pembuatan karya ilmiah nih bagi Anda yang mengambil SKS yang akan membuat paper. Membuat paper, Anda perhatikan bagaimana pedoman pembuatan karya ilmiah di Grave International Theological Seminary. Oke, baik ya. Kembali lagi ke sini. Oke, ada pertanyaan dari Firmina. Format laporan baca. Oke, nanti kita akan bahas. Sekarang objektif dulu. Mahasiswa yang mengikuti kelas ini dapat memahami pentingnya doktrin tentang Alkitab atau bibliologi dan dapat menjelaskan mengapa orang percaya memiliki dasar untuk mempercayai Alkitab sebagai firman Allah. Jadi, setelah mengikuti kelas ini, Anda punya dasar untuk mempercayai Alkitab sebagai firman Allah. Anda bisa menjelaskannya juga kepada orang lain, bukan hanya untuk diri Anda sendiri. Kemudian kita memahami proses pengilhaman Alkitab, konsep kanon yang Alkitabiah, ya, dan mengidentifikasi serta menjawab berbagai serangan terhadap Alkitab. Itu akan kita lihat di sini. Khusus bagi Anda yang mengambil SKS, penilaian kita adalah mid test 35%, final test 35%, laporan baca 10%, karya tulis 20%. Oke. Tapi kalau mid dan final tidak lebih dari 50, maka laporan baca dan karya tulis tidak akan dipertimbangkan. Artinya, kalau mid dan final Anda tidak lebih dari 50, tidak peduli seberapa bagus pun laporan baca Anda dan tidak peduli seberapa bagus pun karya tulis Anda dianggap gagal, gitu ya. Oke, jadi tapi laporan baca dan karya tulis bisa membantu kalau misalnya mid dan final Anda kurang sedikit. Ya, misalnya Anda dapat 56, 57 atau lain sebagainya. Begitu 50-an, maka masih bisa ditolong oleh laporan baca dan karya tulis di sini. Oke,
mahasiswa untuk level S2 ataupun S3 itu untuk membuat 2 karya tulis sepanjang 8-10 halaman atau digabung menjadi 1 karya tulis sepanjang 15-20 halaman. Maka mahasiswa S1 itu untuk membuat 1 karya tulis sepanjang 8-10 halaman. Topik-topik paper antara lain konsep kanon yang Alkitabiah, argumen-argumen yang mendukung pengilhaman Alkitab, pentingnya doktrin kecukupan Alkitab, dan serangan-serangan praktis terhadap Alkitab. Tugas baca, mahasiswa S1 dituntut untuk membaca 300 halaman minimal dari buku-buku yang direkomendasikan atau disetujui dosen. Mahasiswa S2 membaca minimal 400, S3 membaca minimal 500. Membaca melebihi halaman yang dituntut bisa menghasilkan nilai bonus. Oke, dan untuk format laporan bacanya, Anda bisa memakai format ini. Ya, ini sudah ada di silabus juga. Di lembar tugas baca. Tulis nama di sini, Anda ikut program apa, judul buku yang dibaca, Anda baca halaman berapa sampai berapa, jumlah halaman yang dibaca, tanggal selesai, dan berikan sedikit komentar di sini ya. Oke. Oke, baik. Jadi ini mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan, dan kalender tugas kita lihat di sini. Mid test nanti kira-kira pertengahan Maret, sekitar 18 Maret. Habis itu kita ada libur 1 minggu, dan libur ini bisa kita pakai, bisa juga tidak. Karena kadang-kadang begini, kadang-kadang ada banyak halangan gitu ya. Misalnya saya sakit, kayak semester lalu saya pernah sakit dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa minggu hilang, dan itu bisa kita pakai lagi di masa libur begitu. Tapi kalau misalnya tidak ada masalah sih, ya kita libur-libur aja, nggak masalah. Ya. Jadi ada mid test, ada libur, kemudian ada final test. Ya. Final test adalah sekitar ya pertengahan Mei juga, pertengahan sampai ke akhir Mei. Nanti itu final test. Jadi biasanya untuk satu kelas kita ada 17 kali pertemuan. Dalam satu semester 17 kali itu termasuk 1 kali untuk mid, 1 kali untuk final. Jadi untuk pembelajarannya sekitar 15 kali. 15 kali pertemuan untuk pembelajaran, tetapi ya ini bukan absolut ya, tergantung cepat lambatnya kita menyelesaikan bahan pembelajaran juga, ada tidaknya halangan-halangan dan lain sebagainya. Oke. Baik, dan apakah ada yang mau ditanya lagi dari ini ya, dari silabus ini? Oke, dan saya menyapa yang baru juga bergabung dengan kita lagi. Pak Stefanus sudah masuk ya. Apa kabar Pak Stefanus? Tadi itu semua pada sudah memperkenalkan diri. Pak Stefanus belum. Oke. Ya, dan ya, baik. Oke. Saya balikkan dulu. Sampai sekarang masih ada 1 orang yang mestinya masuk tapi belum masuk ini. Ya,
Jadi ada Dona mau masuk, tapi tidak masuk. Gitu. Entah ada halangan apa dia. Coba saya ini ya. Ya, dan Pak Stefanus dari Bekasi. Ya, dan salam. Bagaimana dengan di GITS sana? Ada berapa orang yang ikut, Cio? Ada Cio di situ ya. Berapa orang yang ikut menonton di situ? Jadi kalau di GITS ini semuanya di kelas ruang kelas. Bagaimana? Halo? 14 orang. 14. Dalam kelas ada 14 orang. Oke, baik. 14 orang ya. Oke, baik. Dengan demikian, coba kita lihat diktat kita sekarang. Dan diktat ini diktat yang akan berkembang terus, karena diktat ini sambil saya rancang juga, sambil saya buat. Ini adalah pertama kali saya mengajar kelas bibliologi dasar. Saya sudah banyak mengajar bibliologi tekstual. Dulu kelas bibliologi dasar ini diajar oleh Dr. Suento Liao. Kemudian belakangan masuk ke format block class. Ya, jadi untuk beberapa tahun, untuk cukup banyak tahun, kelas bibliologi dibuat dalam bentuk block class gitu. Dan barulah sekarang ini kita bikin lagi dalam bentuk format bukan block class, yaitu kelas normal. Walaupun dibilang normal juga ini kelas online sebenarnya. Jadi tapi normal dalam pengertian tidak dipadatkan. Jadi kita punya lebih banyak waktu untuk mencerna apa yang disampaikan ya, membaca, mencerna, sambil tugas baca dan lain sebagainya. Jadi karena ini pertama kali juga bagi saya untuk membuat diktat ini ya. Jadi kita ini diktat ini akan terus berkembang sebagaimana di kelas eklesiologi yang lalu juga. Oke, kita masuk ke pendahuluan dulu hari ini. Karena ini hari pertama, mungkin kita tidak akan terlalu panjang lebar. Tapi saya ingin minimal kita melihat pendahuluan di sini. Oke. Dan bibliologi, pertama tentu kita mulai dari kata bibliologinya dulu. Kita harus paham apa sih yang kita pelajari. Jadi apa yang mau dipelajari di kelas ini? Itu sebenarnya ya kan? Nah, bibliologi berasal dari kata biblos ya dan logos. Biblos yang artinya ilmu yang mempelajari tentang kitab, karena biblos artinya kitab atau buku gitu. Tapi yang dimaksud secara spesifik adalah kitab atau buku di atas segala kitab. Buku di atas segala buku, kitab di atas segala kitab, yaitu kitab suci, yaitu Alkitab. Itu maksudnya. Tapi sebenarnya kata biblos itu sendiri berarti kitab saja sebenarnya, gitu ya. Dan kalau Anda melihat kata biblos, ini tidak terlalu asing bagi telinga kita karena kita sudah terbiasa mendengar istilah Bible dalam bahasa Inggris. Ya, Bible. Dan kata Bible dalam bahasa Inggris memang berasal dari kata biblos dalam bahasa Yunani itu. Kata biblos muncul 12 kali ya dalam Perjanjian Baru. Contohnya Markus 12 ayat 26, Lukas 3 ayat 4, Kisah Rasul 1 ayat 20, itu dari kata biblos semuanya.
Kemudian ada juga dari kata biblion. Jadi dalam bahasa Yunani ada biblos, ada biblion. Ya, ini mirip, hampir sama artinya. Biblos bentuk maskulin, biblion bentuk netral. Malah biblion lebih sering muncul, 28 kali di dalam Alkitab. Oke, dan saya bisa tunjukkan contoh-contohnya. Oke. Ya, jadi tadi contohnya apa saja? Markus 12 ayat 26. Oke, ya. Jadi ada kata-kata the book of Moses, kitab Musa di sini. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati tidakkah kamu baca dalam kitab Musa. Dan kitab Musa di situ adalah dari kata biblos di sini ya. Biblos. Nah, biblos ini feminim dia. Ya, feminim dia pakai T di sini artikelnya. Jadi dia feminim walaupun akhiran os ya. Jadi kemudian jadi artinya kitab saja bisa dipakai untuk kitab Musa. Kitab Musa berarti bagian dari firman Tuhan. Ya, tapi tidak harus mengacu ke firman Tuhan. Nah di sini kitab ini, ya, kitab nubuat-nubuat Yesaya ini juga masih mengacu ke firman Tuhan. Biblos. Ya. Ya, dan ya, Kisah Rasul 1 ayat 20 juga. Ya. Kitab nubuat-nubuat, jadi Kisah Rasul 1 ayat 20 ada tertulis katanya dalam Biblosalmon. Perhatikan, Biblosalmon, jadi kitab Salmon di sini adalah Psalms. Ya, Psalms artinya Mazmur. Jadi ini beberapa contoh penggunaan Biblos. Lalu ada juga penggunaan biblion. Ya, biblion. Ini lebih sering lagi, 28 kali ya. Dan juga sering dipakai untuk mengacu ke Alkitab juga sebenarnya. Lukas 4 ayat 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Jadi kata kitab di sini book ya, dari kata biblion juga. Biblion dibentuk netral, akhiran on. Yohanes 20 ayat 30. Dan ya, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Kitab ini mengacu ke kitab Yohanes. Ya, kata biblion di sini. Jadi contoh-contoh penggunaan kata tersebut. Selain itu ada kata lain lagi yang berhubungan dengan Alkitab, yaitu graphe di dalam bahasa asli graphe. Ya, dan ini sangat menarik karena institusi kita, ya GITS artinya Graphe International Theological Seminary. Nah, banyak orang tidak paham apa itu graphe. Bahkan tidak jarang ada orang yang mengaitkan graphe ke grape karena dia pikir bahasa Inggris gitu. Jadi kayak grape kayak anggur, ya. Tapi kalau grape itu nggak ada hanya. Ya. Sebenarnya graphe bisa juga ditulis PH-nya diganti F sih kalau mau. Ya, tapi kita pakai PH aja, nggak masalah. Karena sesuai dengan bahasa Inggris, graphe itu artinya tulisan sebenarnya. Ya, jadi itu akar kata dari banyak sekali, kayak ada graph ya, atau grafik kalau bahasa Inggris. Jadi graph ya. Pokoknya akhiran graph itu semua adalah misalnya apa? Telegraph. Kalau bahasa Inggris kan pakai PH di belakangnya. Bahasa Indonesia pakai F ya. Telegraph berarti tulisan jarak jauh. Jadi kita tulis di sini bisa muncul di sana telegraph.
telegrafi ya. Kemudian apalagi yang ada graf-grafnya. Nah, kemarin barusan gempa ada yang namanya seismograf. Ya. Seismograf itu mencatat guncangan, gitu ya, mencatat guncangan, tulisan terhadap guncangan, ya, seismograf. Dan banyak lagi semua yang lain, ya. Tentunya. Jadi kita lihat di sini. Kata lain yang berhubungan dengan Alkitab adalah grafe. Jadi grafe ini muncul 51 kali dalam Perjanjian Baru. Jadi lebih banyak dari Biblos ataupun Biblion. Bahkan digabung pun lebih banyak. Biblos dan Biblion digabung 40 kali. Kata grafe muncul 51 kali. Dan seperti kita katakan, dalam bahasa Yunani sebenarnya grafe punya arti generik tulisan saja. Tetapi dalam Perjanjian Baru, ketika Perjanjian Baru menggunakan kata grafe, dia selalu mengacu kepada tulisan yang khusus, yaitu kitab suci. Ya. Contoh penggunaan Yohanes 10 ayat 35. Kita akan lihat di sini. Ya, dan saya akan share screen untuk bisa melihat Alkitab saya. Kalau yang pakai handphone, saya belum pernah lihat sih tampilannya gimana ya. Kalau saya sedang share screen, apakah videonya ketutup atau tidak? Ya, saya tidak tahu juga. Tapi kita lihat di sini, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Jadi kitab suci di sini, ya, scripture ya bahasa Inggrisnya. Perhatikan dari kata grafe di sini, grafe, dari kitab suci. Dan kita bisa melakukan search, ya. Search, ya, kata grafe muncul 51 kali, Anda perhatikan di sini. Ya, Bu Betty lagi pakai handphone. Jelas juga, tapi tulisannya kecil. Ya, itu dia risikonya ya. Tulisannya kecil. Ini yang bermasalah gitu. Jadi kayak yang Alkitab sekarang ini nggak tahu kelihatan nggak kalian. Jadi grafe muncul 51 kali, dan kalau Anda cek satu persatu, ya kita tidak akan cek satu persatu, tapi kalau Anda cek satu persatu, setiap kali kata grafe muncul dalam Perjanjian Baru selalu mengacu kepada tulisan yang sangat khusus, yaitu mengacu kepada kitab suci yang diterjemahkan scripture dalam bahasa Inggris, ya, atau kitab suci dalam bahasa Indonesia seperti ini. Matius 21 ayat 42 adalah pertama kali kata grafe muncul, Matius 21 ayat 42, ya. Matius 22 ayat 29, Tuhan menegur orang-orang ini, ya, kamu sesat, kamu tidak mengerti grafas, tas grafas, kitab-kitab suci. Dan seterusnya, jadi 51 kali, ya. Dan salah satu yang paling menarik adalah ini. Coba sebentar. Saya tutup dulu. Salah satu yang paling menarik adalah di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ini ayat yang akan sangat banyak kita perhatikan di dalam kelas biologi. All scripture, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi tulisan di sini maksudnya adalah kitab suci gitu. Pasal grafe. Semua kitab suci itu diilhamkan oleh Allah. Oke, baik. Itu ya dari segi katanya.
Sehingga kita bisa mengatakan di sini bahwa doktrin bibliologi adalah doktrin yang sangat penting, ya. Doktrin yang sangat penting. Mengapa? Karena Alkitab adalah dasar dari iman kekristenan. Dasar dari iman kita, baik iman secara subjektif maupun iman secara objektif. Apa yang saya maksudkan? Iman secara subjektif adalah iman yang ada, eksis di dalam diri kita. Iman secara objektif adalah hal apa yang kita imani, gitu. Artinya isi dari iman kita, apa yang kita percayai itu iman secara objektif. Dan iman secara subjektif adalah ya kita percaya, kepercayaannya kita, gitu. Roma 10 ayat 17 berbunyi bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman timbul dari firman sebenarnya. Ya, harus mendengar firman. Jadi betapa pentingnya Alkitab. Ya, dari Alkitab lah orang bisa kenal firman Kristus, lalu dia bisa muncul iman. Gitu. Dan iman inilah yang akhirnya menjadi keselamatan kita tentunya. Ya, artinya iman inilah syarat keselamatan yang Tuhan tentukan bagi manusia. Selain itu, poin nomor 2 kita lihat di sini. Alkitab merupakan fondasi epistemologi bagi doktrin-doktrin lain dalam kekristenan. Karena dia menjawab pertanyaan bagaimana kamu bisa tahu itu. Dan hampir semua doktrin-doktrin lain dalam Alkitab jawabannya adalah dari Alkitab. Gitu. Misalnya kita ambil contoh doktrin teologi proper ya, tentang Allah, doktrin tentang Allah. Salah satu poin yang sangat penting dalam teologi proper adalah doktrin Trinitas atau Tritunggal. Doktrin Tritunggal, kita percaya bahwa Allah itu Esa, ada satu Allah, tapi Allah yang Esa ini eksis dalam 3 pribadi. Jadi ada 3 pribadi dalam satu Allah. Ada bertanya dari mana kita tahu itu? Dan jawabannya ada dari Alkitab. Jadi epistemologinya adalah berdasarkan Alkitab. Gitu. Oleh karena itu tidak heran bahwa orang Kristen disebut a people of the book. Ya, ini mirip dengan orang Yahudi. Orang Yahudi juga disebut people of the book. Ya, karena memang kekristenan adalah ekstensi dari Yahudi yang sejati sebenarnya. Iman keyahudian yang sejati berlanjut kepada iman Kristen. Karena Yesus Kristus kan orang Yahudi yang datang. Ya, dia adalah seorang Yahudi yang datang menggenapi janji-janji Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa tahu doktrin Tritunggal? Ya dari Alkitab. Gitu. Apalagi doktrin seperti eskatologi yang manusia nggak mungkin tahu. Kita kan nggak mungkin tahu masa depan. Ya. Lalu pertanyaannya dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu bahwa akan ada pengangkatan? Dari mana kita tahu akan ada kerajaan 1000 tahun? Dari mana kita tahu itu semua ada langit baru, bumi baru? Dari Alkitab. Gitu. Jadi merupakan fondasi epistemologi di sini. Ya, dari mana kita bisa tahu semua itu? Dan pelajaran bibliologi juga menjawab pertanyaan epistemologis terhadap Alkitab itu sendiri. Bagaimana kamu bisa tahu Alkitab layak dipercaya? Ya. Jadi mungkin kalau kita belajar eskatologi, kita belajar dari mana kamu tahu itu? Dari Alkitab. Kita belajar teologi proper, dari mana kamu tahu itu? Dari Alkitab. Nah, bibliologi menjawab pertanyaan, dari mana kita tahu Alkitab bisa dipercaya? Gitu. Kenapa Alkitab pantas menjadi dasar iman kita? Ya, dan itu akan kita bahas, ya, akan menjadi topik yang kita pelajari. Gitu. Dan itu sangat penting sekali. Kalau kita lihat di
papan tulis ini. Nah, dalam berteologi, saya sering menyebut ada semacam piramida. Ya, piramida. Agak susah juga bikinnya nih. Oke lah, kita nggak usah bikin terlalu panjang. Baik. Nah, kemudian di atasnya ada lagi. Kalau menggambar pakai mouse agak susah memang ya. Ya, kita bilang ada berapa? Nanti ada lagi sih ya. Kurang cakep. Agak mencong-mencong. Sebentar. Oke lah. Nah, jadi dasar yang paling bawah di antara semua itu ya adalah apa yang kita sebut sebagai Alkitab atau kitab suci. Ya, Alkitab atau kitab suci ini adalah dasar fondasi dari seluruh kekristenan ya, dan seluruh usaha kita untuk memahami Alkitab gitu. Oke, ini adalah dasarnya. Kemudian di atasnya apa? Ya, di atasnya kita melakukan, kita bilang ini. Di atasnya kita melakukan hermeneutika, penafsiran. Atau gini aja deh, jangan kita bilang penafsiran. Kita bilang eksegesis. Nah, eksegesis ya. Kemudian di atas itu ya, kita membuat biblical theology. Dan di atas itu kita membangun systematic theology. Dan di atas itu kita membangun practical theology. Oke. Dan di atas itu ya kita kita melakukan ini ya, kita bilang kita melakukan ini pemberitaan ya, oke lah. Tapi ya di atas ini ya, kita bilang apa ya, ya sebenarnya sih ini practical theology, dan di atasnya kita bisa mengatakan bahwa kita sebenarnya ini sebenarnya saya ada tab satu lagi. Oke, saya ulang sebentar deh ya. Ada yang kurang saya taruh di sini. Ya, di sini kita bilang ada hermeneutika. Baru kemudian habis itu ada exegesis. Kemudian baru di sini ada yang kita sebut biblical theology. Kemudian ada yang kita sebut sebagai systematic theology. Ya.
Dan paling terakhir kita bilang practical theology. Oke, jadi ini adalah skema piramida untuk orang Kristen, terutama lagi seorang pelajar Alkitab, seorang mahasiswa teologi atau seorang gembala, seorang penginjil, ya, seorang pengkhotbah gitu. Alangkah bahayanya kalau seseorang tanpa memiliki dasar yang kuat, ya, dia langsung lompat ke yang atas di sini. Practical theology, ya. Practical theology itu apa? Practical theology itu antara lain misalnya dia berkhotbah. Dia berkhotbah atau dia menginjil, itu kita masukkan dalam practical theology. Gitu. Tapi kemudian misalnya, pernah nggak Anda sekalian mendengarkan khotbah, lalu Anda bingung sendiri sebenarnya yang dia khotbahkan itu apa sih gitu? Dan ngaco begitu. Ada sebagian pengkhotbah sekarang dia sebenarnya hanya menghibur penonton, sehingga khotbahnya kalau saya kadang-kadang lihat ya mirip-mirip kayak stand up komedi gitu. Dia hanya bikin orang ketawa, ya senang-senang dengan sedikit dicat-cat rohani lah gitu. Ada bau-bau rohaninya. Dengan kata-kata ya apa semacam devosional, inspiratif begitu saja. Ya. Atau bahkan lebih parah lagi ada yang mengkhotbahkan kesesatan gitu. Kalau yang tadi cuma lucu-lucu ya minimal nggak disesatkan gitu ya. Tapi juga nggak membangun mungkin. Tapi ada yang mengkhotbahkan kesesatan gitu. Jadi dia langsung lompat ke sini tanpa memiliki dasar yang kuat. Padahal tiap-tiap dari lapisan ini sangat penting. Ya. Dan yang paling bawah, paling dasar di antara semuanya adalah Alkitab. Ya. Kitab suci, firman Tuhan. Ya, kalau kita membangun di atas dasar yang lain, maka akan kacau. Jadi kitab suci, Alkitab di sini, ya, di sini kita melihat artinya begini, kenapa kita mendasarkan atas Alkitab. Nah, coba saya tulis lagi. Untuk itu, ya, yang dipelajari di sini adalah apa? Ya, bibliologi. Jadi bibliologi menjawab pertanyaan, kenapa Alkitab menjadi dasarnya? Ini akan kita bahas nanti kan. Kenapa Alkitab menjadi dasarnya begitu? Apakah Alkitab pantas menjadi dasar? Bagaimana kita tahu Alkitab bisa kita percaya? Dan lain sebagainya. Kenapa Alkitab 66 kitab misalnya? Kenapa kita nggak percaya kitab yang ke-67? Atau ada yang meragukan di dalam ke-66 kitab itu. Martin Luther. Ya, banyak orang tahu Martin Luther kan reformator. Dia sangat tidak senang dengan kitab Yakobus misalnya. Dan Martin Luther setengah-setengah menganggap Yakobus itu seperti jangan-jangan bukan bagian dari firman Tuhan. Dia bilang itu adalah surat jerami. Dia bilang. Jadi itu kita semua bahas dalam bibliologi. Dari mana kita bisa yakin Alkitab bisa menjadi dasar kita? Kan? Nah, kemudian apalagi ya, bibliologi tekstual, ya, bibliologi tekstual, ya. Jadi di sini kita bibliologi tekstual fokusnya adalah dari mana kita tahu Alkitab yang sudah pernah diinspirasikan itu kemudian yang sudah diinspirasikan itu tersimpan terus kepada kita dengan akurat gitu, ya. Jadi bibliologi tekstual ini adalah dasarnya.
Nah, lalu kalau kita sudah pegang, oke, Alkitab yang kita pegang adalah ini, ya. 66 kitab sudah jelas, dasarnya sudah jelas. Tapi kemudian bagaimana cara kita memahami Alkitab? Nah, ini penafsiran. Nah, penafsiran adalah hermeneutika. Dan yang dipelajari di sini adalah ya memang ada kelas yang namanya hermeneutika. Hermeneutik, ya. Kelas hermeneutik, kelas menafsir Alkitab. Jadi kita belajar metode menafsir Alkitab itu metode yang literal, gramatikal, historikal misalnya, hermeneutik. Ya. Dan apa artinya itu? Literal berarti apa? Ya. Literal berarti apa adanya, kata per kata, gitu kan? Gramatikal sesuai dengan grammar. Nah, oleh karena itu kita bicara mengenai bahasa asli. Jadi di sini juga belajar Yunani, ya, Ibrani, Aram, ya, pelajaran-pelajaran. Kenapa Anda ini Anda belajar bahasa asli Alkitab? Susah itu, ya. Perlu banyak menghafal, ya, karena Anda ingin bisa menafsirkan Alkitab dengan lebih baik lagi, gitu. Hermeneutik, Yunani, Ibrani, Aram. Kemudian historikal, secara historikal. Jadi kita memahami arti pada zaman itu. Ya, jadi di sini kita bisa melihat seperti adat istiadat Alkitab. Ya. Apa maksudnya misalnya ketika Alkitab berkata misalnya ada suatu idiom gitu kan, suatu idiom atau suatu perkataan Tuhan Yesus, garam diinjak-injak orang. Apa maksudnya garam diinjak-injak orang, ya? Nah, rupanya ada maksudnya itu. Gitu. Itu ada adat istiadatnya, ya, macam-macam. Jadi ini yang kita pelajari di sini. Ya. Kemudian setelah kita mempelajari bagaimana cara menafsirkan, masuklah kita ke benar-benar menafsirkannya. Artinya kita pakai ilmu hermeneutika ini dan kita telusuri Alkitab. Kita melakukan eksegesis. Nah, eksegesis itu artinya kan menarik keluar. Jadi kita baca Alkitab, kita tarik keluar kebenaran di dalamnya supaya bisa kita nikmati, bisa kita baca, gitu. Dan untuk eksegesis ini ya kita melakukan eksegesis. Kalau di sekolah teologi ini adalah kelas-kelas, ya, kelas-kelas eksegesis, ya. Baik PL maupun PB, ya. Jadi masing-masing kelas eksegesis ada, eksegesis kejadian, eksegesis keluaran, dan seterusnya. Dan yang perjanjian baru juga ya, sekaligus juga eksegesis dalam bahasa asli. Jadi untuk kelas-kelas tertentu ya kita eksegesisnya langsung dalam bahasa aslinya. Ya, jadi kita melihat disitulah pentingnya kenapa di hermeneutika itu di level yang satu ini ada mempelajari bahasa asli, gitu. Nah, apakah mempelajari bahasa asli satu-satunya cara mempelajari Alkitab? Tentu tidak, ya. Kalau Anda tidak bisa Yunani, Ibrani, Aram, bukan berarti Anda tidak bisa belajar Alkitab. Bisa, ya. Anda memakai terjemahan yang akurat, ya, seperti KJV atau ya Alkitab Indonesia pun nggak masalah. Ya. Tapi ya Anda bisa cocok-cocokkan nanti dengan KJV dan lain sebagainya. Tapi ya, kalau Anda ingin makin mendalam lagi, Anda bisa melakukannya dalam bahasa asli, gitu. Oke, kemudian setelah kita melakukan eksegesis, maka kita menyimpulkan dalam pertama yang kita sebut biblical theology dulu, ya, biblical theology. Dan biblical theology ini ya apa ini? Ya, biblical theology ini antara lain misalnya ya teologi PL, ya, teologi PB. Ini contoh-contohnya, ya. Ya, dan jadi teologi-teologi ini ya, ya kelas-kelas pengantar, ya.
pengantar PL dan PB, ya contoh-contoh seperti itu, riwayat hidup Yesus, ya macam-macam ini kelas-kelas yang ada di level ini. Jadi Anda mulai masuk di situ, mulai menyimpulkan, ya. Kemudian masuk ke yang disebut sebagai sistematik teologi. Sistematika teologi. Nah, ini banyak. Jadi topik per topik. Jadi eksegesis itu kan biasanya per kitab. Nah, biblical teologi biasanya lebih luas lagi, per kelompok kitab. Misalnya ada teologi PL. Jadi di PL kita ini teologi PB. Nah, kalau sistematik teologi kita sudah lihat seluruh Alkitab, tapi kita lihat topik per topik secara sistematis. Nah, di sini ada soteriologi, ya bibliologi tapi sudah muncul, ya eklesiologi, eskatologi, ya macam-macam. Teologi proper itu maksudnya tentang Allah itu sendiri, karena teologi kan artinya ilmu tentang Allah gitu. Jadi teologi proper, teologi yang benar-benar tentang teosnya gitu. Dan banyak lagi yang lain, ada angelologi tentang malaikat, ya angelologi, demonologi dan lain sebagainya. Oke. Jadi itu sistematika teologi. Dan kemudian setelah itu ada praktikal teologi. Praktikal teologi adalah bagaimana untuk menerapkan ini, apakah itu dalam kehidupan ataukah itu mengajarkannya kepada orang lain. Jadi di sini ada kelas-kelas seperti homiletik, bagaimana menyampaikan apa yang sudah kita tahu, kita sampaikan kepada orang lain. Ya, dalam khotbah misalnya, homiletik, ya, penginjilan, kelas-kelas penginjilan, ya, apologetika, ya, etika dan lain sebagainya. Ini adalah kelas-kelas yang bersifat praktikal teologi sebenarnya. Oke, jadi kita bisa melihat betapa semua ini penting dan semua ini adalah mata rantai yang sebenarnya kait-mengait. Nah, dan dasar adalah Alkitab di sini. Seberapa kuat kekristenan, nah seberapa itu tergantung seberapa kuat Alkitab. Dan kalau Alkitab diserang dan hancur, ya maka Alkitab, ya semua yang di atasnya runtuh gitu. Semua di atasnya runtuh. Kita bicara mengenai etika, ya etika Kristen, gitu kan. Kita bicara mengenai aborsi, LGBT dan lain sebagainya. Itu kan sangat praktikal, ya, yang sudah langsung dihadapi oleh masyarakat nih sekarang. Apa menurut orang Kristen? Bagaimana kita harus berhadapan dengan LGBT, ya berhadapan dengan aborsi, itu kan masalah-masalah etika. Bagaimana macam-macam, ya. Bagaimana berhadapan dengan orang yang belum percaya Tuhan, masalah penginjilan, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dasar kita sudah hancur, nah iblis itu pintar, dia serang ini, ya, dia serang, tapi dia serang ini juga, ini yang paling mau dia hancurkan. Ya, dia mau serang dasar keyakinan. Dia nggak bisa hancurkan Alkitab, ya Alkitab itu firman Tuhan, tapi dia bisa meruntuhkan kepercayaan kita kepada Alkitab. Jadi seberapa manusia tetap berpegang kepada Alkitab, nah itu bisa dia hancurkan oleh dia, gitu. Dan orang yang tidak lagi berpegang pada Alkitab, ya maka semua di atas ini udah tinggal kacau. Oke. Halo. Halo. Ya, halo, bisa dengar saya? Ya, seperti tadi sempat disconnect ya. Tadi saya sempat disconnect, nggak tahu yang lain ini bagaimana? Oke, ya. Lama nggak putusnya? Moga-moga tidak terlalu lama ya. Dan oke,
Oke, jadi ya iblis menyerang fondasi, gitu ya. Iblis menyerang fondasi, dan kadang-kadang banyak orang yang dia berkecimpung di atas-atas ini, ya terutama di praktikal teologi, dia tidak menyadari betapa pentingnya fondasi ini. Bagaimana fondasi ini diserang, gitu ya. Dan fondasi ini diserang dengan cara macam-macam, baik itu melalui ilmu pengetahuan, ya, menyerang ilmu pengetahuan. Banyak orang berpikir, masalah misalnya, katakanlah misalnya masalah evolusi dengan penciptaan, yang mana yang benar? Apakah dunia ini benar-benar sudah miliaran tahun? Apakah manusia berasal dari kera? Ada orang Kristen tertentu sangat naif, dia berkata, itu nggak masalah, itu kan cuman di kejadian doang, ya itu kita nggak usah pegang itu. Tapi kan kita masih pegang yang lain, kita masih pegang Yesus Juru Selamat dan lain sebagainya. Tapi dia tidak sadar bahwa itu merusak fondasi, gitu, merusak fondasi. Maka untuk saat ini sih memang kamu masih pegang yang satu ini. Ya, jadi bagaikan suatu seperti piramid ini ya. Anda mungkin berdiri, Anda pegang satu sudut di atas sini, Anda lihat fondasinya hancur tempat lain, masih jauh. Tapi itu pasti kena punya, gitu. Pasti kena. Jadi kita melihat betapa berbahayanya itu, ya, dan betapa pentingnya memiliki dasar yang sangat kokoh di sini. Dan ya, kita melihat ada banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang bisa terjadi, ya, mulai dari bawah sampai ke atas. Serangan terhadap Alkitab tadi, misalnya serangan intelektual, ya. Ada serangan-serangan praktis nanti. Serangan praktis, jadi menambahi Alkitab, ya, menambahi Alkitab dengan kitab-kitab lain, menambahi Alkitab dengan firman lisan dan lain sebagainya. Nah, itu semua akan kita bahas, ya, semua kita bahas. Jadi ini kelas pertama. Di kelas pertama ini kita melihat fondasi, dan pertanyaan yang muncul adalah kenapa sih Alkitab menjadi fondasi kita, gitu kan? Kenapa Alkitab menjadi fondasi kita? Saya akan kembali ke ini. Dan kita akan bicara nanti mengenai asal-usul Alkitab. Ya, asal-usul Alkitab. Kenapa kita percaya Alkitab? Gitu. Kenapa Alkitab pantas menjadi dasar kita? Nah, ini akan kita pelajari minggu depan. Jadi, karena ini pertama, biasanya kita akan sampai sekitar jam 9, tapi ini kelas pertama, jadi kita akan selesai sedikit lebih cepat pada malam hari ini, jam 8:40 kira-kira sekarang. Dan sebelum kita selesai, saya kembali membuka ruang untuk pertanyaan, ya, bagi yang ingin bertanya. Oke, Joshua bertanya, Pak, saya mau tanya, saya pernah diskusi dengan sekelompok orang yang menekankan bahwa Alkitab dan tradisi itu satu dan tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, ketika saya mengatakan bahwa saya hanya percaya Alkitab sebagai dasar Alkitab, mereka bertanya, dari mana saya tahu bahwa Alkitab satu-satunya sumber kebenaran? Bagaimana, Pak, tanggapannya? Ya, inilah salah satu yang akan kita bahas nanti. Gitu ya, salah satu yang akan kita bahas. Tapi secara singkat, ya, saya akan singgung sedikit, ya. Kenapa kita hanya mendasarkan diri kepada Alkitab? Nomor satu, karena itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Begitu. Jadi Alkitab menyuruh kita untuk mendasarkan diri kepada firman Tuhan saja. Gitu. Nah, tradisi bukan firman Tuhan. Ya, tradisi bukan firman Tuhan. Tradisi itu firman manusia. Ya. Nanti kita akan lihat itu. Ya, kalaupun misalnya mereka bilang, oh itu tradisi dari Tuhan, ya kita bilang, oh nggak bisa. Kalau tradisi dari Tuhan itu ada dalam Alkitab. Kalau yang di luar Alkitab, maka saya tahu dari mana itu tradisi dari Tuhan. Gitu. Itu kan berarti kata kamu saja. Gitu. Ya.
Dan intinya, kalau kita mulai mencampurkan tradisi, maka kita intinya percaya kepada manusia. Ya. Tetapi kalau kita percaya kepada firman Tuhan, maka kita percaya pada Tuhan. Kita percaya Alkitab, maka kita percaya pada Tuhan. Gitu. Tapi ini semua akan menjadi semakin jelas sambil nanti kita bahas. Tapi intinya begitu. Ya, gampangnya jawabnya ya. Kamu bilang aja begini. Ya karena Alkitab itu firman Tuhan. Kamu percaya nggak Alkitab firman Tuhan? Nah biasanya kalau kamu ngomong dengan orang Kristen, kalau kamu ngomong sama orang Kristen, dia akan bilang, oh iya dia percaya Alkitab itu firman Tuhan. Gitu. Nah kalau Alkitab itu firman Tuhan, ya saya percaya firman Tuhan dong. Firman Tuhan kan di atas firman manusia, di atas manusia. Sedangkan tradisi itu manusia. Gitu. Ya. Tradisi itu manusia. Ya. Nah, jadi kita bilang tidak bisa. Gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih panjang lebar lagi, gitu ya. Apalagi nih? Bagaimana kalau pandangan mereka sejajar, Pak? Bahwa Alkitab dan tradisi sejajar. Ya berarti mereka menyamakan manusia dengan Tuhan, gitu kita bilang. Mereka menyamakan manusia dengan Tuhan. Kita tanya saja, benar nggak seperti itu? Menyamakan manusia dengan Tuhan. Ya. Nah, jadi kita bilang kalau dia masih punya ini, ya, punya pemikiran, mestinya bilang ya nggak bisa. Manusia dengan Tuhan kan beda gitu. Ya. Firman Tuhan dengan firman manusia itu bobotnya berbeda. Ya. Evan bertanya, ada teman-teman yang bertanya apakah video kelas ini akan diupload ke YouTube? Karena kemungkinan beberapa dari kami akan telat. Ya, oke nanti akan diupload. Ya, akan diupload ke YouTube juga. Oke, baik. Ya, jadi nggak apa-apa. Saya akan banyak ini mengambil pertanyaan. Jadi silakan Anda tanya sepuas-puasnya karena ini masalah dasar memang. Masalah dasar dan ya nanti kita akan lihat ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan sampai di sini untuk pertemuan pertama kita. Oke, kalau tidak ada, kita akan tutup dalam doa. Tadi di awal kita masih belum berdoa ya, tapi nggak apa-apa. Kita tutup dalam doa. Atau ada pertanyaan lagi? Oke, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah pimpin kami. Dan di kelas pertama ini Tuhan, kami memulai biologi, kami akan pelajari tentang firman-Mu. Dan kiranya Engkau yang menuntun kami kepada segenap kebenaran. Pimpin kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Saya akan stop ininya. Rekaman.